Terus kalau dia kemana-mana langsung juga dia. Saksinya adalah Tuhan. Yang pertama Tuhan, yang kedua Musa. Bukan Bang, di dalam diri sendiri mana bisa orang lain di luar Tuhan. Ya, hanya kan, di dalam diri Tuhan itu yang bisa saksi. Bang Doi, begini Bang Doi. Jadi begini, saksi itu dia dengar dari yang bersangkutan. Contoh, seperti saya katakanlah saya Bang mungkin Gabriel lari. Ketika Tuhan berfirman di dalam hati, ini saksinya siapa? Terus Tuhan saksinya itu satu, pertama Tuhan. bernarasi seperti Itu apa namanya, di dalam hatinya? Kenapa penulis bisa tahu dan ditulislah itu? Oke, silakan. Begini, itu saksinya yang pertama Tuhan sendiri. Ada yang namanya saksi korban. Kalau macam seperti di kejadian itu, contoh laka lantas, itu saksi korban. Framing. Tunjukkan datanya, di mana kesaksiannya, siapa yang bersaksi, tunjukkan. Yang pertama saksi korban. Bang Andi dikontrol terus, Bang. Iya. Coba perhatikan, kalian ini kurang belajar barangkali kalian ini. Itu saksi korban. Contoh dari yang bersangkutan sendiri. Sekarang gini, saya coba ya, saya berbicara di dalam hati saya ya. Sekarang saya ucapkan sesuatu dalam hati saya. Kalian ada di sini, kira-kira kalian bisa jadi saksi nggak apa yang saya ucapkan dalam hati saya? Ya, nanti ini saya kasih waktu 3 detik, saya berpikir. Oke, saya sudah menyebutkan sesuatu dalam hati saya. Kira-kira ada yang tahu nggak apa isi hati saya? Nggak ada yang tahu. Begitu. Nah, logika Anda masuk. Dengar. Yang tahu cuma kau sendiri toh. Yang tahu cuma kau sendiri toh. Itu pertama saksi. Saksi pertama. Perhatikan, saksi pertama yang tahu itu hanya kau sendiri. Ingat, saksi kedua siapa? Saksi kedua adalah waktu kau memberitahukan kepada saya apa yang kau katakan di dalam hati. Ya apa? Karena kau belum. Anda jangan bilang saksi. Saksi itu saat kejadian. Anda tahu enggak? Sekarang kejadian, contohnya kecelakaan. Begitu kecelakaan, ada mata memandang, melihat langsung kejadian itu yang jadi saksi, bukan cerita. Oke, bagus. Anda bedakan saksi dengan cerita. Oke, bagus. Bagus. Berarti yang melihat sendiri toh, Sekarang saya tanya kau, aku bersaksi. Yang saya tanya itu, saksi itu kan harus lebih dari 2. Kalau di dalam hati siapa yang bisa jadi saksi? Anda cukup akui, tidak ada yang tahu, tidak ada saksi, selesai. Tunggu, sekarang saya tanya, saksi ini definisinya apa? Yang melihat sendiri? Kamu sendiri yang bilang saksi tadi. Coba kamu sendiri definisikan apa itu saksi. Saya tanya dulu. Kan yang membawa narasi saksi kamu kan? Tidak, saya tanya dulu kau. Kalau saksi menurut kau bagaimana itu? Yang disebut saksi itu maksudnya menurut kau bagaimana? Adalah orang yang melihat langsung. Saya tanya sama Anda, yang membawa narasi saksi itu siapa? Kamu kan, bukan saya kan? Saya. Nah, ya sudah, kamu definisikan saksi menurut kamu. Baik, saksi itu yang pertama yang melihat langsung, Betul tidak? Yang kedua, yang mendengar langsung dari orangnya langsung. Jadi yang melihat langsung dan yang mendengar langsung dari orang. Melihat sendiri siapa? Iya, jadi kalau berfirman dalam hati siapa yang melihat? Saya mau bertanya, siapa yang melihat kalau berfirman dalam hati? Jadi yang pertama adalah saksi. Siapa yang melihat kalau berfirman dalam hati? Kan saya bilang tadi yang melihat dan siapa yang melihat langsung. Nah, sekarang siapa yang melihat orang berfirman dalam hati? Tuhan berfirman dalam hati, siapa yang melihat? Saya mau nanya. Iya, tidak ada memang. Tapi kalau mendengar, berarti nggak ada saksi. Cukup Anda akui tidak ada saksi, selesai. Iya, memang tidak ada saksi yang melihat. Ya udah, berarti nggak ada saksi. Ya, Anda akui ya tidak ada saksi ya. Kalau mendengar, kalau Anda ngomong dalam hati, siapa yang mendengar? Tidak. Kau sendiri yang sampaikan sama saya. Kalau kau bilang, ya siapa yang mendengar? Saya tanya. Ya kan kamu mengatakan. Siapa yang mendengar orang berfirman dalam hati? Bicara dalam hati, siapa yang dengar? Emang kamu pikir ini sinetron Indosiar? Orang ngomong dalam hati itu kedengaran. Pertama saksinya adalah orang yang bicara sendiri dalam hati. Itu pertama saksinya, yang bicara yang orang yang saksi berbicara dari mana? Bukankah kau katakan saksi itu harus melihat, betul? Melihat dan mendengar. Kamu kan menarasikan saksi itu harus melihat, betul? Iya, melihat dan mendengar. Dan mendengar, betul? Nah, saat Tuhan berfirman di dalam hati, siapa yang melihat? Tidak ada. Siapa yang mendengar? Tuhan sendiri. Tapi kenapa emang kalau bicara dalam hati itu ada suara? Penulisnya bisa tahu. Kenapa penulisnya bisa tahu? Karena
Karena Tuhan yang memberitahukan kepada penulisnya. Tidak ada diberitahu, dia berfirman dalam hati. Makanya saya bilang, ya, bagaimana bisa dia percaya? Kan tidak ada saksinya. Contohnya gini, kau bilang kan Tuhan yang memberitahu. Pertanyaan Contohnya yang gini, sama. ya, Coba saya pertanyaan berfirman yang di dalam sama. hati saya. Dengarkan. Diam dulu. Kok dia Nah, kok diam dengarkan dulu. dulu. Ini saya kasih analogi, biar Anda paham. Anda berfirman di dalam hati, kira-kira lagi berbicara dalam hati. Terus Anda bilang, saya lagi ngomong kayak gini-gini. Terus saya bilang, apa buktinya ngomong itu? Siapa saksinya? Kamu mau bilang apa? Saya jawab, Ya jawablah. Jadi, ya. Yang tahu itu adalah Tuhan sendiri. iya, saksinya siapa? Iya, Jadi dia tahu. bersaksi sendiri. Betul, Jadi dia bersaksi tahu. sendiri. Tetapi yang jadi saksi, Lewat dia- kesaksiannya sendiri didengar oleh Musa. Makanya Musa jadi saksi kedua. berfirman dalam hati yang diucapkan ini. Iya, kan Tuhan sendiri yang jadi saksi. Dia Gini bersaksi. loh, saya bilang, saat Tuhan
Tidak, maaf, maaf. Masih banyak yang antri. Oh. Cici. Enggak apa-apa Kak, jadi yang ke satu juga, tapi yang satunya di sana, yang satunya di sini. Jadi tetap jadi yang ke satu. Enggak sama itu. Enggak. Lanjut tadi yang hukum Taurat udah selesai belum? Yang membatalkan hukum Taurat Yang itu. mana Bang? Tadi yang belum rungkat itu. Hukum Taurat itu yang dibatalkan sama Paulus udah dijawab belum? Udah terjawab belum? Oh, kurang tahu saya Bang. Yang barusan Tadi ini. yang situ. Iya. Hukum Taurat, tapi bukan firman dalam hati, bukan firman dalam hati. Udah terjawab belum? Oh, belum kayaknya, belum terjawab tadi Bang. Belum terjawab, makanya perginya tadi ke sana arahnya Bang. Oh, yang Matius 5 ayat 17 tuh ya? Matius 5 yang mana itu Bang? Tunggu saya cek dulu bentar ya datanya ya. Hukum Taurat yang dibatalkan yang Paulus. Coba kita baca. Ya tunggu ya, saya cek dulu bentar ya. Ya. Tunggu bentar ya. Yang bilang hukum Taurat itu dibatalkan sama Paulus, ikut Paulus apa ikut Yesus? Itu tuh pertanyaan. Oh iya betul Bang, betul. Ya, udah dijawab Ya. belum? Belum Dijawab, jawab tapi belum? Udah dijawab belum udah pas. belum dijawab, belum sempat dijawab sih Bang, soalnya tadi masih penjelasan tadi gitu. Belum dijawab Bang. Oh. Oke, kita begini aja, lawan ke Matius 5 ayat 17, coba baca. Atau aku yang bacakan. Matius Maksudnya, 5 Bang? ayat 17. Ya kita jawab kenapa batal gitu, kenapa dibatalkan Paulus. Ada alasannya nih di dalam Alkitab sebenarnya. Ada Ya tapi firmannya, kalau ada masalah firmannya, ini ada Bang, dalilnya. ya tunggu. Saya jelaskan sedikit sama Bang ya, biar nggak ngambang Bang ya. Jadi sini Bang, banyak sekali ya ajaran-ajaran yang ditunjukkan Yesus dengan Paulus ini itu yang memang tidak sejalan. Seharusnya kalau memang Paulus ini mengikuti ajaran Yesus, seharusnya itu harus tetap sejalan Bang dengan apa yang diperintahkan Yesus. Nah di sini banyak sekali perbedaan-perbedaan prinsip ajaran Yesus dan ajaran Paulus. Nah di sini banyak Bang, banyak itu berarti bukan cuma satu itu. Kalau memang Abang mau tetap menjalankan tema ini, Abang harus siap dengan banyak pertanyaan tentang perbedaan prinsip mereka, ajaran mereka ini. Ya. Jadi Aku bukan begini cuma dulu. itu aja Bang. Poin pertama dulu. Poin pertama tadi. Ya udah ini aja yang saya tunjukkan sama Bang ya, yang ini Bang nih. Tunggu ya, yang ini aja Bang biar enak. Yang mana baru lagi? Enggak, yang ini hukum Taurat dibatalkan tentang belum? perbedaan. Enggak, tunggu, ini tentang perbedaan ajaran mereka Bang. Tunggu bentar ya. Lanjut. Mbak Aris jangan senyum-senyum Mbak Aris. Nanti Oke Pelangi gini Bang, senyum juga. ini ya. Jadi ini aja Bang, yang enaknya Bang ya. Yesus menjalankan hukum kisos. Ya Bang ya. Abang boleh cek ya. Di Matius 5 ayat 38, kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Ada juga di Keluaran 21 ayat 24, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki itu ganti orang kaki. hukum Taurat, ya. Iya, ada juga di Imamat Nggak ada 24 tuh ayat kaki-kaki, 20, nggak ada. parahkan patah. Halo. Ini nggak ada Ya. kaki ganti kaki ya? Nggak ada itu kaki ganti kaki itu nggak ada, kalau gigi ada. Kisos, iya, coba perhatikan ini. Abang buka Matius 5 ayat 38 atau Keluaran 21 ayat 24 atau Imamat 24 ayat 20 Bang, atau Ulangan 19 ayat 21. Nah, di sini Ya, kamu udah berbeda catat, dengan ya? Kamu kan yang tanya. Sabar. Pelan-pelan. Matius berapa? Oke. 3. Matius 5 ayat 38 Bang. Matius 5, 38. Tunggu bentar ya. Ya. Tunggu. Saya pun lagi cek dulu soalnya. Ya, aku bacakan Datanya. Aku bacakan nih Matius 5 ayat 38. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku Ya. berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kanan, berikanlah kepadanya pipi kiri. Udah ya, Ya. 2 ayat ya, kalau terlalu panjang ini. Kan nggak ada kaki, nggak ada kata ganti kaki ya.
Ini di apa bang? Mata dan Abang boleh gigi. di ulangan 19 ayat 21. Kan ini banyak dalilnya, bukan satu aja bang. Ada Imamat 24 ayat 20, ada ulangan 19 ayat 21. Banyak bang, bukan itu aja. Makanya tunggu biar saya cek dulu yang di mana ini dikatakan kaki ganti kaki. Tunggu ya. Coba saya cek ulangan dulu. Ya. Ulangan 19 21. Oke bang, di ulangan 19 ayat 21 cek bang. Itu ada kaki ganti kaki bang. Ulangan berapa? Ulangan 19 ayat 21. Bentar. Ini harus ada moderator dulu. Harus ada moderator ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat siapa saja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut. Ya. Lanjut Bang Raja Daud. Ya gimana bang? Udah jumpa Ya. bang? Ada kata kaki situ bang? Janganlah engkau merasa sayang kepadanya, saya berlaku nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki. Ada. Ya, ada bang ya, berarti saya nggak berbohong ya bang ya? Ya. Nah. Hukum Taurat. Ya, di sini kan berlaku hukum Jadi, kisos, ajaran Yesus. Namun Paulus membatalkan hukum kisos sekaligus melemahkan mental umat Kristen untuk bangkit melawan kezaliman. Nah, itu abang boleh cek di Matius 5 ayat 39 sampai 42 bang. Ini berlawanan ini. Matius 5. Ya, Matius 5 coba. Matius 5. 3 berapa? Tunggu ya, Matius 5 39 sampai 42 bang. 39. Matius 5 ayat 39 sampai 42. Ya. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapa yang menampar pipi kiri kanannya, makanlah jubahmu, dan siapa yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Jadi maksudnya gimana? Ya iya. Di sini Maksudnya ya gimana? bang ya, Yesus itu sudah sangat jelas ya mengatakan di Matius 5 ayat 38 tadi, kamu telah mendengar firman mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Nah, di sementara di Keluaran 21 ayat 24 mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki dan ganti kaki. Nah, sementara di sini Paulus ya, tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Berarti ini bang, padahal tadi kalau seandainya contohnya nih, kalau ajaran Yesus mengatakan seandainya dipatahkan tangan kanan kita, ya berarti berlaku kita itu mematahkan tangan kanan dia juga. Apabila orang mematahkan kaki kanan kita, kita berhak juga mematahkan kaki kanan dia, bukan malah diberi yang satunya. Udah selesai? Oke. Ya udah. Aku udah paham. Gitu. Udah paham. Oke. Kita baca Matius 5 ayat 17. Matius 5 ayat 17 ya. Sampai ke 18. Oke, aku bacakan ya. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan daripada hukumnya, hukum Taurat, sebelum semua terjadi. Sebelum semuanya terjadi. Tahu kan arti kata terjadi? Oke? Terjadi ini yang dimaksudkan adalah Yesus Kristus menyelesaikan tugas hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Paham kan, Bang Logika? Oke, saya tahu bang.
Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Ya, betul. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku, ya ini berarti Bang bukan ya sampai dari 17 sampai 20 Bang. Ya. Ya. Kalau di 17-nya itu Bang, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Oke. Jadi di sini Yesus untuk menggenapi. Semua terjadi. Ya begini, sebelum semuanya terjadi. Sebelum semuanya terjadi, artinya waktu dia berbicara ini, Yesus belum Gimana di disalib. sini? Tunggu biar saya baca dulu. Enggak ada terjadi di sini ayat 17. Begini, 18, Matius 5:18. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Sebelum semuanya terjadi. Jadi Yesus Kristus Ya, Abang kan sudah lanjutkan, selesai Abang lanjutkan ketika ayat sebelum dia ayat Abang lanjutkan setelahnya itu, karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Apa tempat yang paling rendah itu? Neraka Bang. Abang jangan berhenti di situ di ayat 18. Abang mau bermain-main ayat dengan saya. Itu kan sebelum. Bang, Gini, sebelum semua. sini saya ajari Abang cara memahami ayat. Dengarkan Bang. Dengarkan ya. Kamu jangan Teman-teman narasi dulu. dengar ini. Kamu dengar dulu. Matius 5 ayat 17 sampai 20. Kita selesaikan di sini ya. 17 sampai 20. Silakan teman-teman yang mau menyimak. Saya bacakan. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Udah jelas ya? Saya lanjutkan. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi. Sekarang belum lenyap langit dan bumi, berarti tidak boleh dihilangkan, kan gitu.